Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Aulia Ramadina, NIM J00241102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perineum pada pelvis. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang regio perineum. Untuk letak dari regio perineum itu dia ada di bagian bawah dasar pelvis. Kemudian dia ini merupakan suatu eh, regio yang dibatasi oleh garis hayal berbentuk berlian, yang mana garis hayal ini itu dia membagi regio perineum menjadi dua bagian, yaitu regio urogenital yang bagian atas dan regio analis yang bagian bawah. Kemudian garis hayal ini dia menghubungkan antara kedua tuber ischiadikum, yang dekstra dan juga yang sinistra. Kemudian regio perineum ini dia juga memiliki batas-batas. Ada di anterior, lateral anterior, dan lateral posterior, sama batas di bagian posterior. Kalau di bagian anterior, batasnya itu adalah margo inferior dari simfisis os pubis. Kemudian kalau di bagian lateral anterior itu adalah rami ischiopubica, sedangkan kalau lateral posterior itu dia adalah ligamentum sacrotuberal. Kemudian yang terakhir batas di bagian posteriornya itu adalah apex dari os coccygeus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang regio urogenital pada pria. Untuk regio urogenital pada pria, ini susunan superficialis sampai profundanya. Yang pertama itu diawali sama kulit. Kemudian ada fascia perineum superficialis yang ini. Lalu dilanjutkan fascia perineum profunda, yang ini, yang di bawah yang merah. Kemudian lanjut ke spatium perineum superficialis. Nah, di spatium perineum superficialis ini, yang merah, itu dia isinya ada musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Kemudian lanjut ke fascia diafragma urogenital inferior atau bisa disebut juga membran perineum yang ini. Kemudian setelah itu lanjut ke spatium perineum profunda. Nah, di spatium perineum profunda ini, dia isinya ada musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum, dan juga glandula bulbo-uretralis Cooperi. Lalu lanjut ke yang paling profunda, yang bagian akhirnya, itu ada fascia diafragma urogenital superior. Nah, kemudian lanjut ke regio urogenital pada wanita. Sebenarnya untuk susunannya itu dari superficialis sampai profunda nggak berbeda sama sekali. Cuman perbedaannya itu ada di bagian spatium perineum profunda di bagian isinya. Nah, kalau yang wanita pertama sama, dia diawali sama kulit. Terus lanjut ke fascia perineum superficialis ini. Terus fascia perineum profunda. Kemudian spatium perineum superficialis yang isinya itu sama kayak yang laki-laki, ada musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, sama musculus bulbocavernosus. Terus selanjutnya juga sama fascia diafragma urogenital inferior atau membrana perineum yang ini. Nah, bagian yang berbeda itu ada di sini, di spatium perineum profunda, bagian sini. Untuk bagian yang sama, itu ada musculus transversus perineum profundus sama musculus sphincter uretra externum. Bedanya, kalau di perempuan itu ada musculus sphincter uretrovaginalis dan juga musculus kompresor. Kalau di laki-laki kan tadi itu glandula bulbo-uretralis Cooperi kan. Nah, kalau di perempuan yang tadi itu perbedaannya. Terus lanjut untuk yang bagian paling profundanya juga sama, yaitu fascia diafragma urogenital superior. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambarnya untuk perbedaannya sendiri. Di yang bagian perempuan, ini nih ada musculus kompresor uretra.
Sama ada musculus sphincter uretrovaginalis. Sedangkan yang di laki-laki ini dia nggak punya. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai perineum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.